Di sebuah rumah sederhana di Makkah, hidup dua anak kecil di bawah naungan cinta Rasulullah dan Khadijah. Mereka bukan kakak beradik, tapi takdir menulis bahwa kelak dua jiwa ini akan bersatu. Ali bin Abi Thalib, anak kecil yang diasuh Rasulullah sejak usia 5 tahun. Ia tumbuh di rumah kenabian, belajar akhlak sebelum belajar kata, melihat cahaya kenabian sebelum ia tahu apa itu nubuah. Fatimah, putri bungsu Rasulullah, tumbuh dalam kelembutan ibunya, Khadijah, dan dalam teduh kasih sayang ayahnya yang tak pernah meninggikan suara, bahkan ketika mengajarkan sabar. Rumah itu mungkin kecil, tapi di dalamnya dua cahaya tumbuh bersamaan dalam iman, dalam kasih, dalam takdir yang belum disingkapkan. Ali sering membantu pekerjaan rumah, dan dari jauh ia melihat Fatimah kecil menata barang-barang ibunya, tertawa kecil saat memeluk ayahnya sepulang dakwah. Ia tak tahu bahwa di balik tawa kecil itu ada tempat sunyi di hatinya yang kelak tak bisa diisi oleh siapapun selain dirinya. Namun cinta itu belum bernama. Ia masih benih yang terpendam, tumbuh di tanah iman, disirami kasih Rasulullah, dan dijaga oleh waktu hingga saatnya tiba. Kadang Allah menumbuhkan cinta jauh sebelum kita mengenalnya, agar saat tiba waktunya, hati kita sudah siap untuk menjaganya. Rumah yang dulu penuh tawa, kini menjadi sunyi. Hari itu, Khadijah binti Khuwailid, pelita rumah Rasulullah, berpulang kepada Robnya. Fatimah yang sudah memasuki usia remaja, terlalu muda untuk memahami arti kehilangan, namun cukup besar untuk merasakan sepi yang dalam. Malam-malam di rumah itu tak lagi sama. Ia sering terbangun, mencari sosok yang dulu membelainya saat takut. Kini hanya ada udara dingin dan kesepian yang menggantung di langit Makkah. Rasulullah memeluk putrinya erat. Air matanya jatuh membasahi rambut kecil itu. Wahai Fatimah, sesungguhnya Allah tak pernah mengambil sesuatu, kecuali akan menggantinya dengan yang lebih baik di sisinya. Fatimah belajar sesuatu hari itu, bahwa kehilangan bukan akhir, tetapi cara Allah mengajarkan cinta yang lebih tinggi. Cinta yang tak bergantung pada dunia. Ali yang juga tinggal di rumah itu, melihat Fatimah menangis di sudut ruangan. Ia ingin menghapus air matanya, tapi hanya mampu menatap dalam diam. Sejak saat itu, Ali belajar satu hal tentang cinta, bahwa mencintai seseorang kadang berarti ikut menjaga luka yang tidak bisa kau sembuhkan. Dari kehilangan, lahirlah kelembutan. Dari luka, Allah tumbuhkan kasih yang tak lekang waktu. Tahun berlalu, Ali bukan lagi anak kecil. Ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas dan berani. Namun tetap sederhana, seperti tanah tempat ia tumbuh. Di rumah Rasulullah, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia lihat di luar sana. Ketenangan seorang ayah yang penuh kasih, dan kelembutan seorang putri yang hidup dalam keimanan. Fatimah tumbuh menjadi wanita yang anggun dalam kesederhanaan. Ia bukan wanita yang menuntut dunia, tapi yang setiap langkahnya diiringi di zikir dan malu. Ali sering menunduk setiap kali Fatimah hadir. Ia tak berani menatap terlalu lama, takut pandangannya mengotori kesucian yang ia hormati. Dalam setiap sujudnya, ia berdoa tanpa menyebut nama, tapi hatinya tahu siapa yang ia maksud. Ia tahu dirinya miskin, tak punya harta, tak punya nama besar selain keberanian dan cinta pada Allah. Namun, cinta itu tetap tumbuh, pelan, jujur, dan sabar seperti bunga di padang pasir yang hanya mekar untuk langit. Ali tak pernah berbicara kepada Fatimah tentang perasaannya. Ia hanya bekerja keras, berjuang bersama Rasulullah, dan menjaga hatinya agar tetap bersih. Cinta yang paling tinggi adalah cinta yang menjaga jarak, bukan karena takut kehilangan, tapi karena takut melanggar kehormatan. Fatimah kini tumbuh menjadi wanita yang mulia, menjadi bayangan lembut dari akhlak ayahnya. Berzikir dalam diam, menunduk dalam malu. Kabar tentang kemuliaannya tersebar di Madinah. Satu demi satu sahabat terhormat datang menghadap Rasulullah dengan niat suci untuk meminang sang putri cahaya. Namun,
Setiap kali lamaran itu datang, Rasulullah menunduk, tersenyum, dan menjawab lembut. Urusan Fatimah, aku menunggu perintah dari Robku. Seakan langit belum mengizinkan, seakan masih ada seseorang yang namanya belum terucap, tapi telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak sebelum dunia dicipta. Ali mendengar kabar itu dari kejauhan. Hatinya bergetar, bukan oleh cemburu, tapi oleh rasa tidak percaya diri. Ia mencintai Fatimah, namun siapa dirinya dibanding mereka yang datang dengan harta dan nama? Ia hanya memiliki pedang, iman, dan keberanian untuk mati di jalan Allah. Namun, di malam-malam sepi, ia menunduk dalam sujud, berkata dalam hati, Ya Allah, jika dia memang untukku, dekatkanlah dalam ridhamu. Jika tidak, maka hilangkan rasa ini tanpa meninggalkan dosa. Langit pun seolah mencatat doa itu, karena sesungguhnya cinta yang diserahkan kepada Allah tak akan hilang, hanya menunggu waktu yang terbaik untuk dikembalikan. Ada cinta yang tidak perlu dikejar, karena ia sedang dijaga oleh langit untuk waktu yang tepat. Hari itu, Madinah berangin lembut, langit cerah, tapi hati Ali bergetar hebat. Sudah lama ia menyimpan rasa yang hanya Allah tahu, dan kini dengan dada berdebar, ia melangkah menuju rumah Rasulullah, bukan sebagai sahabat, tapi sebagai seorang lelaki yang ingin meminang putri Nabi. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Rasulullah tersenyum menyambutnya. Wahai Ali, ada keperluan. Apakah engkau datang hari ini? Ali menunduk lama. Lidahnya keluh, sampai akhirnya ia berkata pelan, Ya Rasulullah, aku datang untuk melamar Fatimah. Nabi memandang wajah pemuda itu dengan lembut. Wajah yang penuh malu tapi jujur. Wajah seorang pejuang yang tak punya apa-apa kecuali iman. Beliau bertanya, Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar, wahai Ali? Ali menjawab, Tidak ada ya Rasulullah, kecuali baju besi yang kupakai dalam perang. Nabi tersenyum. Baju besi itu cukup, wahai Ali. Ali menunduk, matanya basah. Bukan karena malu atas kemiskinan, tapi karena bahagia. Cinta yang selama ini ia serahkan kepada Allah, kini dikembalikan dalam bentuk izin suci. Dan pada saat itu juga, para malaikat turun membawa rahmat, mencatat bahwa hari itu bukan hanya dua hati yang bersatu, tetapi dua jiwa yang akan menurunkan generasi cahaya. Cinta sejati tak perlu banyak harta, cukup keberanian untuk datang dengan kejujuran, dan iman untuk menjaganya dalam kesucian. Hari itu, Madinah bergetar lembut oleh kabar gembira. Rasulullah mempersiapkan sesuatu yang amat istimewa. Pernikahan putrinya, Fatimah Az-Zahra, dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kemewahan, tidak ada permata. Yang ada hanyalah keharuman iman dan cahaya kesucian. Fatimah duduk di sisi ibunya, Ummu Salamah, dengan wajah teduh. Sementara Ali datang dengan wajah sederhana, membawa mahar beberapa dirham, hasil penjualan baju perangnya. Ketika Rasulullah mempersatukan keduanya, beliau menunduk, matanya berkaca-kaca. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, berkahilah keduanya. Satukanlah mereka dalam kebaikan, dan anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang akan meneruskan cahayamu. Ali menatap Fatimah bukan dengan tatapan kepemilikan, tapi dengan rasa takut kehilangan amanah dari Allah. Fatimah tersenyum malu. Itulah pertama kalinya mereka saling memandang sebagai suami istri. Tidak ada pesta megah, tidak ada unta yang disembelih, tapi para malaikat turun dari langit membawa keberkahan. Rasulullah bahkan berkata kepada Ali, Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk menikahkanmu dengan Fatimah di langit, sebelum aku menikahkanmu di bumi. Seketika Ali menunduk, menangis. Ia sadar cinta ini bukan hanya miliknya, tapi takdir yang Allah tuliskan sejak di Lauhul Mahfuz. Beginilah cinta sejati, bukan tentang pesta atau dunia, tapi tentang keberkahan dan doa
yang menjadikannya abadi. Malam turun perlahan di Madinah. Langit tenang, angin membawa kesejukan. Di sebuah rumah sederhana, dua jiwa suci memulai kisah baru. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Tidak ada hiasan, tidak ada pesta mewah, hanya lentera kecil dan tikar sederhana yang menjadi saksi. Ali duduk dengan gugup, sang pemberani di medan perang. Kini bergetar di hadapan wanita yang ia cintai karena Allah. Fatimah menunduk malu, menahan senyum di balik kerudungnya. Dalam keheningan itu, Ali berkata lembut, Wahai Fatimah, mari kita awali rumah ini dengan salat 2 rakaat, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Mereka berdiri bersama, sujud di atas tanah, menangis dalam doa yang panjang. Dalam sujudnya, Ali berdoa, Ya Allah, Engkau satukan kami karenamu, maka berkahilah kami dalam ketaatan kepadamu. Selesai syalat, keduanya berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, berkahilah mereka, satukan mereka dalam kebaikan. Dan di luar rumah itu, Rasulullah mendoakan mereka dengan penuh kasih, memohon agar dari rumah kecil itu lahir keturunan yang membawa cahaya bagi umat. Dari doa itu, lahirlah Hasan dan Husain, dua permata hati Rasulullah, dua cahaya dari cinta yang bermula dalam sujud. Cinta yang tumbuh dari doa, tak akan layu oleh waktu. Rumah kecil mereka berdiri di tepi Masjid Nabawi, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma. Namun dari rumah itulah terpancar cahaya cinta yang menenangkan. Fatimah menggiling gandum dengan tangannya sendiri, membuat roti sederhana untuk Ali. Terkadang tangannya melepuh, namun senyumnya tak pernah hilang. Ali menatapnya lembut dan berkata, Wahai Fatimah, biarkan aku membantu memutar gandum ini. Fatimah tersenyum. Wahai suamiku, engkau sudah bekerja keras di jalan Allah. Biarlah aku berkhidmat di rumah, karena ini pun jalan menuju ridhonya. Mereka hidup dari apa adanya. Kadang hanya roti dan air, kadang beberapa butir kurma, namun hati mereka penuh syukur. Suatu hari Rasulullah datang berkunjung. Beliau melihat tangan Fatimah yang kasar karena menggiling gandum, dan mata Ali yang letih membawa air dari sumur. Rasulullah tersenyum dan bersabda, Wahai Fatimah, wahai Ali, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari seorang pelayan? Sebelum tidur, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Sejak malam itu, mereka tidur dengan dizikir, dan setiap pagi bangun dengan hati yang ringan. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, hanya dua hati yang berlomba dalam kebaikan. Hidup sederhana, tapi penuh keberkahan. Cinta sejati bukan tentang kemewahan, tapi tentang dua jiwa yang saling menenangkan di tengah kesempitan. Hari itu, Fatimah duduk di sudut rumah kecilnya. Matanya sembab, tangannya masih memegang gandum yang belum selesai digiling. Rasa letih menumpuk bukan karena marah, tapi karena lelah yang dipeluk dalam diam. Ali pulang membawa kayu dan air. Tubuhnya berdebu, wajahnya penuh peluh. Melihat istrinya terdiam, ia duduk di dekatnya tanpa berkata banyak. Hening, hanya suara alat penggiling yang berputar pelan. Dengan lembut, Ali berkata, Wahai Fatimah, apakah engkau merasa berat menanggung semua ini? Fatimah menunduk, lalu menjawab lirih, Aku hanya lelah, wahai suamiku, tapi bukan karena engkau. Karena dunia ini memang melelahkan, dan aku berharap Allah menukar lelah ini dengan ridhonya. Ali tersenyum, lalu menggenggam tangan istrinya yang kasar karena kerja. Engkau wanita paling mulia yang aku kenal. Semoga Allah menjadikan rumah ini tempat turunnya rahmat. Malam itu mereka sholat bersama. Dalam sujud panjang, mereka menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena tenang dalam kepasrahan. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan, tapi cinta mereka tumbuh dari sabar, doa, dan ridho kepada Allah. Cinta sejati bukan diukur dari mudahnya hidup,
Tapi dari seberapa kuat dua hati, tetap bersyukur di tengah kesempitan. Hari itu, pasukan kaum muslim bersiap di pinggir Madinah. Di antara mereka berdiri Ali bin Abi Thalib, mata elang Rasulullah. Di medan perang, pedangnya Zulfikar berkilat dalam cahaya fajar. Dari balik pintu rumah sederhana, Fatimah menatap kepergian suaminya. Ia tak menangis, hanya menunduk, menyimpan ribuan doa di dadanya. Tangannya menggenggam kain yang baru dijahit untuk Ali. Lalu berkata lembut, Wahai suamiku, berangkatlah di jalan Allah, dan semoga setiap langkahmu dijaga oleh doa. Ali tersenyum, menunduk penuh hormat. Doamu, wahai Fatimah, adalah kekuatan yang tidak pernah tumpul. Mereka berpisah tanpa banyak kata. Cinta mereka terlalu dalam untuk diucapkan, terlalu suci untuk diserahkan pada dunia. Malam-malam Madinah terasa sunyi tanpa langkah Ali. Fatimah berdoa setiap kali mendengar angin berhembus, seolah menitipkan namanya kepada langit. Dan ketika kabar kemenangan datang, ia berlari kecil menuju masjid. Ali turun dari kudanya dengan senyum letih. Dan sebelum kata-kata keluar, Fatimah sudah sujud dalam syukur. Aku tidak takut kehilanganmu di medan perang. Aku hanya takut jika kita lupa untuk menang dalam doa. Ali menatapnya, matanya basah. Ia tahu, cinta ini bukan milik dunia, tapi cinta yang disucikan oleh perjuangan dan doa. Cinta yang dijaga oleh doa, tidak akan pudar, bahkan oleh jarak dan waktu. Beberapa bulan setelah Rasulullah wafat, Madinah tidak lagi seramai dulu. Di rumah kecil di tepi Masjid Nabawi, Fatimah sering termenung. Rindunya pada ayah menumpuk bersama lelah yang makin terasa di tubuhnya. Hari itu, sore di Madinah terasa redup. Cahaya matahari seolah enggan menyentuh rumah yang dulu selalu ramai oleh tawa Hasan dan Husain. Fatimah terbaring lemah di tikar sederhana. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Namun di matanya masih ada cahaya lembut. Cahaya yang dulu membuat Ali jatuh cinta. Karena imannya, bukan karena rupanya. Ali duduk di sampingnya, menatap dalam diam. Tangannya menggenggam tangan istrinya yang dingin. Ia tersenyum kecil, tapi matanya tak kuasa menahan air mata. Wahai Fatimah, engkau telah menanggung banyak hal bersamaku. Lapar, lelah, dan air mata. Kini biarlah aku yang menanggung rindu ini sendiri. Fatimah tersenyum pelan, meski suaranya hampir hilang. Wahai suamiku, jangan bersedih. Aku hanya pergi lebih dulu. Di sisi ayahku, aku akan menunggumu di telaga. Air mata Ali jatuh. Ia menunduk, menahan isak, sementara Fatimah menatapnya lembut. Wahai Ali, aku tidak pernah menyesal menjadi istrimu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang lebih indah dari dunia ini. Beberapa hari kemudian, Fatimah berpulang kepada Robnya dengan senyum di wajahnya. Malam itu, Ali memakamkannya dalam diam, tanpa ramai, tanpa cahaya. Hanya doa dan air mata yang mengiringi langkahnya di pekuburan baki. Ia berdiri lama di atas pusara istrinya dan berbisik. Wahai Fatimah, aku tidak pernah merasa sepi selama engkau ada. Kini setiap malam terasa panjang. Karena aku menunggumu dalam doa. Langit Madinah tampak murung malam itu. Dan cinta suci itu tidak berakhir dengan kematian, melainkan hidup di setiap zikir dan sujud Ali. Cinta sejati tak berakhir ketika jasad terpisah, tapi ketika doa berhenti. Dan Ali tidak pernah berhenti. Sejak kepergian Fatimah, hari-hari Ali berjalan pelan. Setiap langkahnya terasa hampa tanpa suara. Lembut yang dulu menyambutnya di rumah kecil di pinggir Masjid Nabawi. Ia masih duduk di tempat yang sama setiap sore, menatap pintu yang dulu selalu dibuka Fatimah dengan senyum. Kini, yang menjawab hanyalah angin. Di malam-malamnya, Ali seakan berbicara kepada bintang. Wahai Fatimah, bagaimana kabarmu di sisi Robmu? Dunia terasa berat tanpa hadirmu, tapi aku tahu engkau tersenyum di taman-taman surga. Hari-hari terus berlalu. Ali tetap menjalani hidup, memikul amanah besar sebagai ayah dan pemimpin umat. Ia memang menikah lagi, bukan karena lupa, tapi karena tanggung jawab kehidupan terus berjalan.
Namun di relung hatinya, nama Fatimah tidak pernah hilang. Setiap kali melihat Hasan dan Husain, ia tersenyum dan berbisik. Wajah mereka mengingatkanku pada ibunya, kelembutannya, kesabarannya, dan imannya. Suatu malam, seorang sahabat bertanya kepadanya. Wahai Ali, apakah engkau masih mencintai Fatimah? Ali menjawab dengan mata berkaca. Aku mencintainya bukan karena kecantikannya, tapi karena setiap kali aku melihatnya, aku teringat kepada Allah. Dan ketika akhirnya ajal menjemputnya, dikatakan bahwa wajahnya tersenyum tenang, seolah ia baru saja melihat seseorang yang lama dirindukannya, menyambutnya di pintu surga dengan cahaya lembut. Cinta yang berawal karena iman akan berakhir di surga. Malam itu sunyi, langit memantulkan cahaya bulan, menyelinap melalui celah rumah kecil, yang dulu menjadi saksi tawa Hasan, Husain, dan ibunda mereka, Fatimah Az-Zahra. Ali duduk di tikar sederhana. Di sampingnya, Hasan menatap wajah ayahnya. Wajah yang mulai renta, namun masih teduh seperti dulu. Wahai anakku, cinta bukan sekadar rasa yang membuatmu bahagia. Ia adalah ujian yang menuntunmu untuk tetap berpegang pada Allah. Meski semua yang kau cintai, satu persatu, pergi meninggalkan dunia. Hasan terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud ayahnya. Fatimah ibunya yang lembut, yang kini hanya hadir dalam doa dan kenangan. Dulu, aku mencintai ibumu karena Allah. Ia bukan hanya pendamping, tapi penuntun di jalan kebenaran. Dan kini, meski jasadnya telah tiada, aku tetap mencintainya, karena Allah yang mempertemukan kami dalam ketaatan. Angin malam menyentuh wajah mereka berdua. Tak ada air mata, hanya ketenangan. Ketenangan dari seorang suami yang tahu bahwa cinta sejati tak berhenti di dunia, tapi akan berlanjut di taman-taman surga. Cinta Ali dan Fatimah bukan kisah tentang dunia yang fana, tapi tentang dua jiwa yang saling menuntun menuju Allah. Karena cinta yang berawal dari iman akan selalu berakhir di surga. Malam itu, udara begitu hening, seakan waktu berhenti untuk memberi ruang pada kenangan. Di hadapannya terbuka mushaf, ayat-ayat yang dulu sering ia dengar dari Rasulullah, dan ia baca bersama wanita yang paling ia cintai di dunia, Fatimah Az-Zahra. Kini, setelah kepergian Fatimah, hari-harinya terasa lebih sunyi. Namun dalam kesunyian itu, ia masih menemukan kedamaian, karena cintanya berakar pada Allah, bukan pada dunia yang fana. Seakan dalam hatinya, ia berucap, Wahai Rob, engkau tahu betapa besar cinta ini. Bukan karena rupa, bukan karena dunia, tapi karena engkau telah satukan kami dalam ketaatan dan sabar. Setiap malam ia menatap langit, seakan berbicara dengan bintang, menyampaikan rindu yang tak lagi membutuhkan kata. Ia tahu, cinta sejati tidak menuntut untuk dimiliki di dunia, karena cinta yang berawal dari iman akan menemukan akhirnya di surga. Dan malam itu, dunia kehilangan seorang pemberani, namun langit menyambut seorang pecinta sejati. Cinta Ali dan Fatimah bukan sekadar kisah, tapi teladan bahwa cinta yang tumbuh karena Allah tidak akan pernah mati. Setiap cinta di dunia pada akhirnya akan berakhir, namun cinta yang tumbuh karena Allah tidak berhenti di batas napas. Ia terus hidup dalam doa dan tercatat indah di langit. Fatimah dan Ali telah pergi, tapi kisah mereka tidak ikut terkubur. Ia menjelma menjadi pelajaran tentang kesetiaan dalam kesederhanaan, tentang sabar dalam perjuangan, dan tentang cinta yang menjadi ibadah. Mereka tidak hidup dengan kemewahan, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Dua hati yang saling menuntun menuju ridha Allah. Cinta mereka bukan untuk dipuja, melainkan untuk diteladani. Karena di balik kelembutan Fatimah ada kekuatan iman, dan di balik keberanian Ali ada kerendahan hati seorang suami yang takut kepada Allah. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling ikhlas mencintai karena Allah. Dan kisah Ali serta Fatimah akan selalu menjadi bukti
bahwa di atas segala cinta manusia, ada cinta yang lebih tinggi, cinta karena Allah.